Halo anak-anak kelas 4. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar IPS dan PPKN bersama Bu Isna. Oke anak, di minggu lalu kita sudah belajar tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang makanan tradisional yang digunakan sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke anak-anak, apakah kalian tahu makanan tradisional yang ada di Indonesia ini? Dia salah satunya yang ada di daerah kita, yaitu ada gudeg. Oke, makanan tradisional ini sangat banyak sekali dan bisa kita temui di beberapa daerah karena bangsa Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Nah, salah satu bentuk kekayaan yang ada di Indonesia itu adalah makanan khas daerah. Dan di setiap daerah pun pasti mempunyai makanan khasnya masing-masing. Oke anak-anak, di sini Bu Isna akan memberikan beberapa contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ini ada nasi tutuk oncom dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, bisa kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu Isna berikan. Nah, nasi tutuk oncom sendiri ini merupakan perpaduan nasi hangat yang dicampur dan diaduk dengan oncom bakar. Nah, nasi tutuk oncom ini disajikan dengan sedikit bawang goreng, irisan telur dadar, sambal terasi, lalapan, ikan asin goreng, ayam goreng, dan ayam bakar. Nah, selain itu juga biasanya sering disajikan dengan tempe dan tahu. Oke. Selanjutnya ada lumpia dari Semarang, Jawa Tengah. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang sudah Bu Isna berikan. Di situ ada lumpia yang di dalamnya ada variasi isinya atau beberapa macam yang ada di dalam kulit lumpia tersebut. Nah, lumpia ini merupakan makanan khas Semarang yang dibuat dari kulit lumpia yang siap pakai. Nah, untuk isian lumpia sendiri itu biasanya terdapat rebung. Nah, selain rebung ada ayam suwir, udang, wortel, dan daun bawang. Nah, lumpia sendiri ini biasanya dicari oleh para wisatawan untuk dijadikan oleh-oleh. Oke anak-anak, selanjutnya ada lontong balap dari Surabaya, Jawa Timur. Bisa kalian perhatikan gambar yang sudah Bu Isna berikan. Nah, lontong balap ini adalah makanan khas Surabaya yang ada di Jawa Timur. Lontong balap ini biasanya dibuat dari beras yang dimasak dan disajikan dengan beberapa bahan baku bumbu seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan juga ada udang. Nah, selain itu juga biasanya lontong balap ini disajikan dengan beberapa tambahan lauk pauk seperti sate, terus ada kerupuk dan sambal yang menjadi ciri khas dari makanan tersebut. Oke, bisa kalian perhatikan gambar yang sudah Bu Isna berikan. Di situ ada lontong balap atau makanan lontong balap khas Surabaya yang dimakan dengan sate dan kerupuk, dan itu ada sedikit
sambal yang menjadi ciri khas dari makanan tersebut. Oke anak-anak, selanjutnya ada ayam betutu dari Bali. Nah, bisa kalian perhatikan gambar tersebut, itu adalah gambar ayam utuh yang sudah dimasak dan siap disajikan. Nah, ayam betutu ini merupakan makanan khas Bali. Nah, ayam betutu ini atau biasa digunakan oleh orang-orang Bali itu sebagai lauk yang terbuat dari ayam atau bebek yang utuh yang berisi bumbu-bumbu di dalamnya, atau dibuatkan bumbu agar rasa dari ayam atau bebek yang utuh tersebut mempunyai ciri khas rasanya sendiri. Nah, kemudian dipanggang dalam api yang sedang. Oke, betutu ini merupakan jenis makanan tradisional daerah Bali yang bahan mentahnya itu berupa karkas utuh atau biasanya itik dan ayam yang masih utuh. Oke anak-anak, selain beberapa jenis makanan tradisional yang sudah Bu Isna berikan tadi, di sini kita juga akan membahas atau kita akan belajar tentang rumah adat. Contohnya, di sini Bu Isna mempunyai rumah adat dari Jawa Timur. Oke, bisa kalian perhatikan rumah adat dari Jawa Timur. Nah, apakah kalian tahu rumah adat dari Jawa Timur itu apa? Iya, benar. Rumah adat dari Jawa Timur yaitu rumah joglo. Nah, rumah joglo ini mempunyai atap dengan model seperti sebuah gunung dan juga besar yang dikenal berbentuk limas dengan atap yang megah. Nah, kalian bisa perhatikan atap dari rumah joglo tersebut. Nah, atap dari rumah joglo tersebut itu memang gambarnya seperti gunung dan berbentuk limas. Oke anak-anak, selanjutnya Bu Isna juga ada beberapa contoh rumah adat dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Oke anak-anak, selanjutnya ada rumah adat dari Aceh. Coba kalian perhatikan bersama-sama gambar yang Bu Isna berikan. Nah, ada yang tahu nama rumah adat dari Aceh? Iya, benar. Namanya adalah Rumah Krong Bade. Nah, rumah adat ini berbentuk persegi panjang dan memanjang dari timur ke barat. Nah, rumah adat ini memiliki tangga di bagian depan rumah. Oke. Tangga tersebut berfungsi untuk masuk ke dalam rumah. Nah, tinggi dari tangga tersebut sekitar 2,5 sampai 3 meter dari permukaan tanah. Oke anak-anak, bisa kalian perhatikan pada gambar tersebut ada sebuah tangga yang digunakan untuk masyarakat Aceh itu untuk memasuki rumah atau sebagai pintu untuk masuk ke rumah. Selanjutnya, oke anak-anak, selanjutnya ada rumah adat dari Papua. Bisa kita perhatikan bersama ya gambar tersebut. Nah, ada yang tahu rumah adat dari Papua itu apa? Iya benar, rumah adat dari Papua adalah rumah Honai. Nah, rumah Honai ini memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dan atap kerucut yang terbuat dari jemari. Oke. Dinding dari rumah Honai ini terbuat dari kayu yang disusun berdiri.
memiliki satu pintu pendek dan tidak berjendela. Nah, untuk tinggi pintu dari rumah Hyundai tersendiri ini adalah 2,5 meter. Nah, jika kita lihat dari udara atau dari ketinggian, rumah Hyundai ini terlihat seperti jamur. Oke, anak-anak. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang makanan tradisional dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dan dari Bali. Nah, selain makanan tradisional, kita juga sudah belajar tentang rumah adat dari Jawa Timur, dari Aceh, dan dari Papua. Nah, selain beberapa contoh yang Bu Isna berikan, masih ada banyak sekali makanan tradisional dan rumah adat dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Oke, untuk pertemuan kali ini Bu Isna cukupkan sekian. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Kalian juga bisa menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Semoga ilmu yang Bu Isna berikan kepada kalian bisa bermanfaat.